Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari sama-sama kita doakan semoga siapapun keluarga kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga untuk teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, siapapun yang sedang melakukan safar, siapapun sedang melakukan perjalanan jauh, semoga dilancarkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalau tidak salah rombongan Habib. Betul Pak ya? Habib Al-Kabbah Hasim, kemudian Pak Burhan dan juga Pak Heriadi. Nah, kita doakan mereka semua sehat terus di jalan dan lancar, dan serta umrah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga yang belum, insya Allah menyusul. Amin. Ya rabbal alamin. Ada lagi yang berangkat Pak selain 3 ini? Gelombang kedua ada? Masya Allah. Kita doakan sampai ada gelombang 3, gelombang 4, gelombang 5. Asal jangan ada gelombang tsunami aja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam Nawawi bisanadihi wa bihi wa ilaihi, sampai sanadnya ke Abu Mas'ud, hadis ke-13 yang akan kita baca, atau hadis dari awal 196. As-salisa asyar an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sudah kita baca kemarin sedikit tapi belum selesai. Kita baca dari awal. Sambil menunggu pembagian wadai apa nih namanya? Untuk lain. Apa ngarannya Pak? Dulina. Ini orang luar Kalimantan harus mencoba ini. Tapi kadang makanan ini ada juga yang unsur bohongnya Pak. Bingka Ambon ternyata bukan dari Ambon. Kemudian bingka Barandam, ada yang berandam banyu sampai tenggelam, ada juga cuma sampai sedikit. Siapa? Sambil makan kita bahas hadisnya. Bismillah. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari anaknya Mas'ud. Siapa nama beliau? Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Inna awwala ma dakhalan naqsu. Inna sesungguhnya awwala yang pertama, ma dakhala yang menyebabkan an-naqsu. An-naqsu itu artinya nakis, kurang. Kalau secara bahasa mungkin ada yang masih ingat kemarin an-naqsu di sini artinya apa, Pak? Kehancuran. Kata Nabi, sesungguhnya awal kehancuran ala Bani Israel, terhadap anak cucu Bani Israel. Apa sebabnya? Annahu kana rajulu yalqar rajulan. Ada seorang rajulu yalqa rajulan. Rojulu yang pertama harokatnya dhammah, rojula yang kedua harokatnya fathah. Kenapa? Karena dalam ilmu bahasa Arab, rojulu yang pertama disebut dengan fa'il atau disebut dengan subjek. Rojula yang kedua disebut dengan objek atau maf'ul. Penyebab hancurnya Bani Israel karena ada seorang laki-laki bertemu dengan laki-laki, fayaqulu, dia mengatakan, ya hadza ittaqillah. Kamu, bro, wahai saudaraku, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakannya. Kemudian apa? Da'ma tasna, tinggalkan apa yang kamu buat. Kau, tetanggaku, keluargaku, saudaraku, jangan buat judi online, jangan buat zina, jangan bermaksiat, jangan suka sambung ayam, jangan suka mengambil hak orang lain, jangan minum khamar. Bertakutlah engkau kepada Allah, jangan kau lakukan itu. Da itu artinya apa, Pak? Da itu artinya tinggalkan. Maka diserap ke bahasa kita ada istilah haji wada, haji perpisahan. Da di sini apa? Tinggalkan. Tinggalkan perbuatanmu itu. Kau zina, kau minum khamar, kau judi online, takut kepada Allah, tinggalkan. Fa innahu la yahillu laka, karena perbuatan itu sesungguhnya tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Masih belum mendapat poinnya jamaah di sini. Kenapa ini yang menyebabkan Bani Israel binasa hancur? Ternyata itu cuma pertemuan pertama, Mak. Pertemuan pertama, kau itu haram, tak boleh, Allah benci itu, Allah mengharamkan itu, jangan buat itu, kada boleh. Pertemuan pertama aja. Ternyata pertemuan kedua, summayaqahu, dia bertemu lagi, minal ghaddi, besoknya, wa huwa ala halihi, temannya itu masih berbuat perbuatan haram, masih zina, masih judi online, masih minum khamar. Tapi apa yang terjadi? Fala yamna'u, isuknya dia kada melarang lagi, kada dilarang lagi. Kada tahu kenapa. Mungkin uyuh sudah memadai, mungkin letih, mungkin lelah, capek, kada dilarangnya lagi. Dzalika ayyakuna, sudah kada dilarang. Dzalika ayyakuna akilahu, kemudian dijadikan di temannya itu teman makan, wasaribahu, teman minum, wa qa'idahu, teman duduk-duduk, teman nongkrong. Kira-kira, Pak? Kira-kira kalau sudah dijadikan teman duduk, teman nongkrong, teman minum, teman kita yang ahli maksiat ini, sanggupkah pian masih memadai kawan pian tuh? Beberapa orang sudah kada sanggup lagi. Kenapa? Kada nyaman hati. Kada usah dilarang gitu. Kasihan, itu urusan inya seorang. Atau kemarin yang kita bahas bahasa Jawanya apa, Pak? Pekewu, nggak enakan. Itu kan sifat Indonesia seperti itu. Sudah ditraktir, sudah dikasih minum, akhirnya apa? Yang meneraktiri ahli maksiat, tukang judi online, bus
bos minuman keras yang awalnya itu haram, Pak, jangan dikerjakan, lantang pertamanya haram. Pas sudah jadi teman duduk, ciut. Kedosa jadinya sudah gak juga. Akhirnya apa? Tidak dilarang lagi perbuatan itu, padahal perbuatan itu haram. Falamma fa'alu dzalik, ketika melakukan itu dari Bani Israel, daraballahu quluba ba'dihim ba'da. Akhirnya dijadikan dua orang itu hatinya nyaman, lunak. Akhirnya melihat kawannya tadi berbuat salah, berbuat maksiat, didiamkan aja. Oh, kata bapak, semoga Allah mengampuni, kan bisa dilarang gitu. Karena Allah ada aja mengirimkan hidayah. Nah, tapi kada dinasihati, didiamkan aja. Ini yang kada boleh. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohon maaf. Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru, dilaknat alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir, min bani Israel, dari anak cucu Israel, ala lisani Daud, dengan lisannya Nabi Daud, wa Isa ibni Maryam, dan Nabi Isa anaknya Maryam. Kenapa? Dzalika, itu semua, bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka asaw. Apa asaw, Pak? Bermaksiat. Dzalika asaw wa kanu ya'tadun, bermaksiat, dan ya'tadun. Ya'tadun itu melampaui batas. Allah sudah menyuruh kalian makan yang baik-baik, minum yang baik-baik, ada banyu putih, ada untuk, ada tahu isi, ada kurma. Tapi dia malah minum Amer, vodka, Jack Daniel. Kenapa? Hendak merasai yang minuman keras beralkohol. Ini namanya melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas tuh, Pak Ustaz? Di belakang kita tuh ada hijab. Hijab itu khusus di belakang ibu-ibu atau perempuan. Tiba-tiba ada lakian duduk di belakang, berarti laki-laki itu melampaui batas. Batas ini apa maksudnya, Pak Ustaz? Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita batasnya apa? Agama Islam. Kalau sudah melampaui batas itu yang namanya maksiat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masih sanggup ini, Pak? Sanggup. Ustadznya suaranya beda. Kenapa? Temakan ini seperti ini semangat berapi-api hari. Wa kanu ya'tadun, karena mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna, kemudian sebab selanjutnya dilaknat oleh Allah, la yatanahawna. La yatanahawna itu tidak saling melarang. Bedanya yatanahawna dengan yanhauna. Kalau yanhauna, saya melarang Ustaz Zaini. Ketika Ustaz Zaini buat salah, tapi satu arah aja. Ketika saya tidak salah, Ustaz Zaini diam. Ini namanya yanhauna. Tapi yang disuruh oleh Allah yatanahawna. Saya nasihati Ustaz Zaini. Ketika saya salah, saya jatuh pada kesalahan, Ustaz Zaini menasihati ulun. Itu namanya yatanahawna. Sebab Bani Israel hancur, la yatanahawna. Mereka tidak saling menasihati. Diam aja, tengok maksiat, biarkan aja. La yatanahawna an munkar, dari kemungkaran, fa'aluhu, yang mereka kerjakan, la bi'sa ma kanu yaf'alun. Bi'sa itu kejelekan, bi'sa itu buruk. Tapi kalau la bi'sa tambah lam taukid, benar-benar sangat buruk, maka nuyaf'alun, apa yang mereka kerjakan. Semoga kita semua tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bani Israel.
Amin. Amin rabbal alamin. Taro katsiran minhum, kamu melihat katsiran mayoritas minhum dari mereka, yatawallawna alladziina kafaru, ikut orang-orang kafir. Labi sama qaddamat lahum, perbuatan itu sangatlah buruk anfusahum, untuk mereka sendiri. Yang kita dapat dari ayat ini, kalau kita berbuat buruk, berbuat maksiat, keburukannya adalah untuk diri kita. Ila qaulihi, sampai ayat yang berbunyi fasiqun, yaitu orang-orang yang fasik. Summa qala, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Kalla, kata Nabi, kalla, janganlah sekali-kali tidak, jangan, kata Nabi. Wallahi, demi Allah, la ta'murunna. Kalimat bahasa Arab ini kalau kita tekankan di sini, Pak, kalimatnya la ta'murunna. Asal katanya takmuru. Kalau takmuru itu kamu mengajak. Di sini ketambahan 2 huruf taukid. Huruf taukid itu bahasa kita kayak ini, Pak. Misalnya pian misi anak, Ahmad, ambilakan, Pak. Nah, sekali aja. Tapi munnya menyambat sudah, Ahmad, kam, akasih itu nah barang tuh. Ambilakan barang yang itu nah. Akasih ikam harus mengambil barang tuh gasanku. Ini penguat namanya. Nabi kalau memerintahkan kita itu cukup pakai kalimat biasa saja sudah kita kerjakan. Tapi ternyata di hadis ini Nabi memerintahkan dengan kalimat penekanan. Kenapa? Karena maknanya sangat penting. Kata Nabi, janganlah kalian demi Allah la ta'murunna, hendaklah kalian itu demi Allah betul-betul mengajak orang. Jangan cuma diam aja. Nah ini ulun sebutkanlah, mohon maaf. Kadang ada sudah rajin ke masjid, rajin belajar baca Quran, rajin pengajian, umroh bolak-balik. Tapi ketika melihat saudaranya, keluarganya, tetangganya kadang ke masjid, ini berdiam aja. Ya sudah, sekedar soleh-soleh sendiri, bahasanya itu ada bebawaan. Nah, ada yang seperti itu. Aku ada mengurus aku lawan orang lain, yang penting aku Nah, jangan seperti itu. Ajak keluarga, ajak ke masjid, ada pengajian, bawahi anak cucu, dibawa ke masjid semua. Jangan sampai kita soleh sendiri. Kata Nabi, hendaklah kamu sungguh-sungguh pasti mengajak bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Wala tanhauna 'anil munkar, dan hendaknya engkau betul-betul mencegah kepada kemungkaran. Mulai saat ini ada kemungkaran apapun, tagur baik. Tagur aja, meskipun sekedar dengan lembut atau dengan lisan ditagur. Wala ta'khudunna 'ala biyadidh dhalimin, hendaklah engkau mengajak orang kepada kebaikan dan juga melarang orang kepada kemungkaran. Wala ta'khudunna 'ala yadidh dhalim, hendaklah engkau itu ta'khudunna, menahan yadidh dhalim, tangan orang berbuat dolim. Ketika orang hendak berbuat dolim, kata Nabi, la ta'khudunna, tahan tangan orang tersebut. Ada tanah orang miskin, ternyata ada pengusaha, dilihatnya tanah orang miskin itu diurusnya ke Jakarta, ternyata diambilnya tanah orang miskin itu. Kenapa? Dibayarnya pengacara, diakuinya tanah ini adalah punya saya, ini sertifikatnya asli. Ketika mau mengambil tanah itu, pengusaha yang jelek itu, pengusaha yang batil itu mau mengambil tanah orang miskin, tahan tangannya, tahan. Pian jalan-jalan di komplek, ternyata tetamu satu rumah isinya orang berkuriang. Ternyata apa? Berdua laki bini berkelahi. 6 laki ini menampar
menampar anaknya, ditamparin sekanya, bininya ditampar juga. Pian langsung masuk, tahan tangan. Tahan. Inilah pentingnya menahan tangan orang zalim. Sebabnya apa? Nanti ada di ujung. Maka habis ini misalnya ada yang bertakun, Pak Ustadz, anak ulun ini S1 SH, sarjana hukum. Habis sarjana hukum ini anak ulun ini kemana Pak Ustadz? Rencana hendak S1 jurusan syariah. Jawaban ulun, Bapak ambil banyak-banyak S1. Sudah sarjana hukum S1, Bapak pulang S1 syariah. Hendak belajar agama Pak Ustadz, mendalami agama. Jangan. Kalau ada anak cucunya sudah sarjana hukum, suruh S2-nya ke Belanda. Belajar hukum kafir. S3-nya belajar lagi di Belanda, belajar hukum kafir juga, hukum konvensional. Kenapa Pak Ustadz? Karena anak itu nanti yang melindungi dengan cara paham hukum-hukum konvensional. Kalau misalnya belajarnya syariat, balik lagi S1, akhirnya apa? Kan ada yang membela orang miskin yang diambil tanahnya secara zalim. Jadi harus kita belajar hukum-hukum gitu. Bahkan tanding itu siapa ngarannya? Hotman Paris kan? Ilmunya belajar dari Hotman Paris, silahkan. Supaya apa? Tahu hukum. Nanti kalau ada kasus di jamaah, ini tanah ini hak dia, tapi diambil oleh orang lain, orang itu yang melawan, akan yang membela. Nah, jadi penting juga kita ini belajar ilmu seperti itu. Wala ta'khudunna 'ala yadi zalim, hendaklah menahan tangan zalim. Wala tatirunnaha 'alal haqqi atra, alihkan 'alal haqqi atra, alihkan perbuatan orang zalim itu kepada perbuatan yang hak, perbuatan yang benar, yang betul. Wala taqsurunnahu 'alal haqqi, dan hendaklah membuat orang itu menolong kepada kebaikan qasra. Aw la yadribanna bi qulubi ba'dikum 'ala ba'di. Kenapa Pak Ustaz? Karena kalau kita tidak tahan perbuatan orang zalim, tidak kita arahkan kepada kebaikan, tidak kita buat dia teralih perbuatannya, tidak kita nasihati, maka apa yang terjadi kata Nabi? Aw la yadribanna Allah bi qulubihim bi qulubi ba'dikum 'ala ba'di. Nanti Allah buat kita itu lunak, hatinya lunak. Ada jumpa pemimpinnya ini korupsi duit miliaran. Kita jumpa, assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak. Masya Allah Pak, yang biar lakukan the best. Yang biar lakukan ini the best Pak. Tidak ada kita nasihati, akhirnya hati kita lunak. Padahal perbuatan pemimpin itu salah, tak berani kita menasihati. Kenapa? Karena sudah lunak, tidak berani menasihati orang berbuat salah. Kalau sudah lunak, memangnya kenapa Pak Ustadz? Summa la yal'anakum. Kalau sudah hati kita lunak, tidak mau menasihati orang, tidak mau mencegah kepada kemungkaran, kata Nabi di ujung hadisnya, kemudian Allah pasti akan melaknat kalian. Allahu Akbar. Yang berbuat maksiat satu orang, tapi yang dilaknat oleh Allah semuanya, dipukul rata sekampung. Summa yal'anakum. Kemudian kalau kau tak buat amar ma'ruf nahi munkar, kau dilaknat oleh Allah kama sebagaimana la'anahum, Allah melaknat para Bani Israil. Kira-kira hadis yang kita baca tentang amar ma'ruf nahi munkar nih, tujuannya apa Pak kira-kira? Sambil kita bertafakur, kira-kira apa tujuan hadis ini Pak? Apakah ustadznya menyuruh untuk melawan pemerintah? Tidak. Apakah untuk melawan pemimpin-pemimpin? Tidak.
tapi untuk mengingkari kemungkaran. Itu tujuan pertama. Dan tujuan kedua, maksud dari hadis ini supaya nanti kalau kita melihat ada ulama yang keras itu, yang bersifat keras, kita sudah tahu, oh kenapa ulama itu bersifat keras, karena memang disuruh oleh Nabi, disuruh oleh Allah. Lihat misalnya, wih, ada Habib Rizik, ceramahnya keras, menyenggol pemerintah. Wah, parah Habib Rizik nih. Ini bukan Islam ini pemecah belah umat. Karena kau belum belajar hadis ini. Kalau sudah belajar hadis ini, kenapa ulama-ulama itu keras untuk menasihati ini kemungkaran, ini haram? Karena memang disuruh seperti itu. Minimal kita yang kadawani menasihati, jangan menyalahkan orang. Ini sudah kadawani menasihati, ada orang menasihati, oh Habib Rizik ini anu juga jepinannya nih, keras bener juga urusi orang nih. Nah jangan, memang disuruh seperti itu. Kalau ada kemungkaran cegah. Karena kalau kemungkaran itu kata Nabi tidak dicegah, na'udzubillah min dzalik, kita sekitar situ dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis selanjutnya nanti ada, bahkan diberikan ukubah azab. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan dari Abu Daud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hadis hasan, sahih, hasan, kemudian paling bawah dhaif. Hasan dan sahih dan hasan tidak ada ikhtilaf, semua boleh diamalkan. Tapi kalau dhaif, beberapa boleh diamalkan, tergantung dari fadilah amal. Kita lanjutkan. Hadzal lafdzu Abi Daud. Akan tetapi yang kita baca tadi lafadznya dari Abu Daud. Sekarang selanjutnya walafdzu Tirmidzi. Yang ini lafadz dari Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Lamma waqa'at Banu Israil. Ketika terjadi pada Bani Israel fil ma'asi. Bani Israel fil ma'asi, melakukan maksiat. Kalau maksiatnya cuma satu, bahasa Arabnya maksiatun. Tapi kalau maksiatnya banyak, jamak, bahasa Arabnya ma'asi. Jangan lihat terjemahkan ke bahasa Banjar. Karena kalau bahasa Banjar, oh masya Allah, anak ulun maasi bener. Berarti kalau bahasa Arab banyak maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maasi. Kata Nabi, ketika Bani Israel itu banyak melakukan maksiat, nahat ulama'uhum. Cara menerjemahkannya di belakang dulu. Nahat ulama'uhum. Ulama mereka melarang mereka. Jadi Bani Israel itu juga punya ulama. Ketika Bani Israel berbuat maksiat, ulama mereka melarang mereka. Walam yantahu. Akan tetapi mereka kada ampun. Kata ulamanya, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan judi online, jangan main judi, jangan sambung ayam. Tapi apa? Mereka tak mau. Kada ampun. Kemudian apa yang terjadi? Fajalasuhum fi majalisihim. Yang berbuat maksiat tadi mengajak ulama mereka, ayo duduk sini. Duduk Pak Ustaz sama kita. Waquluhum, ayo makan Pak Ustaz. Saya traktir nih nasi kuning. Saya traktir nih apa? Tenda biru Pak Ustaz. Ini duit anu nih, duit BUMN nih. Duit kantor pokoknya Pak Ustaz. Wasaribuhum, diajaknya minum. Kemudian apa yang terjadi? Fadaraballahu qulubahum bi ba'dihi ba'd. Kemudian hati ulama itu apa yang terjadi? Lunak. Mau saya nasihati tak enak. Sudah masuk sok iga di sini, sok kambing. Hendak menasihati kada nyaman. Di sini es campur sudah. Wala'anuhum ala lisani Daud. Kemudian mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala
ala lisani Daud, karena lisannya Nabi Daud wa Isa. Pak Ustadz, dari tadi ini kenapa disebutkan Bani Israel ini yang menyampaikan Nabi Daud dan Nabi Isa? Sebabnya adalah Nabi Daud itu adalah nabi yang diberikan jabatan paling tinggi, disebut dengan Raja Daud, Maliku Daud. Sampai ke Inggris ganti namanya King David. Daud itu bahasa Inggrisnya David. Makanya lisan di Daud, Nabi Daud. Dan juga kenapa di sini disebutkan Isa, Nabi Isa? Karena Nabi Isa itu nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Belum tuntung tadi, Pak. Keturunan Bani Israel yang paling terakhir jadi nabi adalah Nabi Isa. Nah, kemudian pertanyaannya, apa itu Israel? Israel itu Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya nama Yakub, Yakub itu nama lainnya Israel. Jadi Israel itu sebetulnya nama Nabi Yakub, nama yang baik. Tapi jangan gara-gara nama Nabi Yakub ya sudah Pak Ustadz cucu ulun kan beri nama Israel pokoknya. Abut sekampungan yang cucu pian diberi nama Israel. Ada boleh. Sekarang nama Israel jelek. Lanjut. Sudah masuk waktu Isya, kita percepat. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu semua dilaknat oleh Allah karena mereka bermaksiat dan juga apa? Melampaui batas. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sini, Pak. Nabi sebelumnya muttaqian. Wa kana muttaqian. Muttaqian itu kebiasaan orang Arab seperti ini. Ada kan biasanya duduk-duduk di kursi orang nyaman Arab itu yang bersandar kayak ini. Adalah melihat babian yang kotak tuh. Nabi itu sebelumnya seperti ini, santai. Kemudian Nabi duduk. Kenapa? Penting, serius. Kata Nabi, faqala, Nabi bersabda, la, tidak. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada dalam kekuasaan Allah, hatta tatruhum 'alal haqqi atra. Hendaklah engkau menghalangi seseorang berbuat zalim sampai dia betul-betul melakukan kebaikan. Kita disuruh untuk mencegah kalau ada orang berbuat mungkar. Berarti perintah ini saking pentingnya bisa jadi wajib. Qauluhu, kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, taktiruhum, maksud kata taktiruhum lembut-lembut, wala taksuruna. Maksud letak suruna itu kita harus menahan seseorang berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Masih ada waktu 6 menit. Kita habiskan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Minggu depan ganti lagi babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi' Asyar, hadis yang terakhir ke-14, an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah meridhai Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Qala, Abu Bakar berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Abu Bakar As-Siddiq, innakum, kalian semua, la taqra'una hadhil ayat, pasti kalian membaca ayat Al-Qur'an ini. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, la yadurrukum man dhalla, orang yang sesat tidak akan menyesatkanmu, idah tadaitum, asalkan kamu mendapatkan hidayah. Orang yang sesat tidak mungkin bisa menyesatkan kita. Contoh, ada orang Jakarta di sini? Ada orang Jogja? Pak Wildan? Bukan ya? Pak Gimin orang Jogja. Pak Gimin orang Jogja tiba-tiba naik pesawat ke Jogja pakai masker, masuk taksi, kata supir taksi, "Bapak mau kemana?" "Saya mau ke Kaliurang," misalnya. Akhirnya sama supir taksi itu dikira Pak Gimin ini orang Banjar karena pesawatnya dari Banjar. Apa yang dilakukan taksi itu? Diputar-putar. Kenapa diputar-putar? Supaya argonya kargo. Supaya argonya tuh
banyak, tapi ini taksi bahari Allah. Mudah-mudahan ini taksi online. Diputar-putarnya. Setelah diputar-putarnya kata Pak Gimin, pian hendak kemana mas? Lain ini jalannya. Ketahuan ternyata supirnya pengen menyesatkan Pak Gimin, tapi Pak Gimin sudah tahu jalan Jogja, sudah dapat hidayah. Hidayah itu maksudnya petunjuk jalan Jogja, petunjuk tentang jalan Jogja. Tak mungkin Pak Gimin disesatkan orang. Ini makna ayatnya. La yadurrukum man dalla. Orang yang sesat tidak mungkin menyesatkanmu. Idza tadaitum, asalkan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Nabi bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au dzaliman, kalau menengok, mendapati, melihat orang zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian orang zalim itu tidak ditahannya, tidak dinasehatinya, tidak dicegahnya dari berbuat zalim, ausyaka ayyahumuhumullahu biiqabimin, takutnya nanti Allah akan menurunkan azab bagi orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang melihat kemungkaran tapi didiamkan aja. Kata Nabi, ausyaka ayyahumullahu biiqabimin, takutnya nanti Allah menurunkan azab untuk dia, untuk dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua ketika mendapati kemungkaran, kita bisa mencegahnya dan juga menahannya dengan kekuasaan dan juga kekuatan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Setelah ini ada kemungkaran apapun, kita mulai di keluarga kita. Anak ada bangun subuh-subuh, banguni, jangan dibiarkan. Anak buang sampah sembarangan, dikasih tahu, jangan sampai ini. Anak tak mau sekolah, dinasehati, jangan dibiarkan aja. Karena ada beberapa mendapati ternyata orang tua itu melihat anaknya kada bangun subuh, apa yang dilakukan orang tuanya? Kasihan Bang Ustaz, anak ulun begadang malam tadi, biar aja kita sampai subuh ya. Jangan, bangunin. Harus bangun. Seperti itu. Alhamdulillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi sanad sahih. Hadis ini sahih dan juga riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Alhamdulillah, selesai sudah di bab amar ma'ruf nahi munkar, tapi bab selanjutnya masih sama, Pak. Masih. Ini konsekuensi kepada orang yang berbuat nahi munkar. Insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kiranya ini mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijadikan bermanfaat untuk kita di akhirat dan di dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanallah.